Kristus menderita dan mati untuk memberi kita jalan masuk ke tempat kudus-Nya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ibrani pasal 10 ayat 19. Salah satu misteri terbesar dalam perjanjian lama adalah arti dari kemah ibadah yang digunakan oleh orang Israel yang disebut tabernakel. Saat orang Israel keluar dari Mesir dan tiba di Gunung Sinai, Allah memberi instruksi-instruksi yang mendetil kepada Musa tentang bagaimana membangun kemah ibadah yang bisa dipindah-pindahkan, ini beserta seluruh bagian dan perlengkapannya. Hal yang misterius adalah yang berkaitan dengan perintah ini. Engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran pasal 25 ayat 40. Tabernakel merupakan sebuah contoh di dunia tentang realitas sorga. Maka di dalam perjanjian baru kita membaca pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ibrani pasal 8 ayat 5. Jadi, praktik ibadah orang Israel dalam perjanjian lama menunjuk kepada sesuatu yang lebih nyata. Seperti adanya ruang-ruang kudus di tabernakel, di mana imam besar secara berulang-ulang membawa masuk darah dari binatang korban dan bertemu Tuhan, maka terdapat tempat-tempat kudus yang jauh lebih superior di surga, di mana Kristus masuk bukan berulang kali, tetapi satu kali untuk selamanya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 12. Alkitab memberitahu kita ketika Kristus menghembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Matius pasal 27 ayat 51. Apa arti dari kejadian ini? Penafsirannya bisa dilihat dalam perkataan ini. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Tanpa Kristus,
kita harus dilindungi dari kekudusan Allah, karena kita pasti tidak bisa memberikan penghormatan yang selayaknya kepada Allah, dan pasti kita akan binasa oleh karena dosa. Tetapi sekarang, oleh Kristus, kita bisa mendekat dan merasakan kepenuhan dari keindahan kekudusan Allah.